Di cerita ini ada seorang cewek yang memiliki janji di masa hidupnya. Di janji itu, dia bilang kalau dia akan kembali untuk menemui suaminya yang masih ada di dunia. Tak selang lama, janji itu pun tertepat. Namun, apakah berakhir tragis? Atau mungkin ada cerita ini, yaitu seorang cowok bertemu dengan seorang makhluk yang tidak punya wajah. Namun, dia bisa ngomong. Mau tahu ceritanya? Langsung aja kita mulai ke cerita yang pertama. Halo semuanya, selamat datang di Ngasik bersama saya Rafli di konten baca cerita horor. Di konten kali ini aku ngebawa sebuah cerita horor lagi yang berasal dari Jepang. Wah unik kan? Kemarin udah pernah Jepang, sekarang kita Jepang lagi. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa tonton di sini. Nah di sana aku bawa ceritain bahwa ada sebuah cowok-cowok atau cewek-cewek yang memiliki pengalaman mistis yang mungkin kalian tidak tahu. So daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke cerita yang pertama. Pada suatu hari di kota yang bernama Niigata, ingat ya, Niigata, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Nagao Chosei. Cowok ini sudah dijodohkan, dia akan menikahi seorang cewek yang bernama Ote. Namun di usia yang ke-15 tahun, Ote menderita penyakit yang cukup parah hingga akhirnya dia sekarat. What the fuck, 15 tahun? Saat dia sakaratul maut, dia berjanji kepada suaminya kalau dia akan kembali ke dunia ini dan dia akan berjanji dia akan menikahinya. Meskipun begitu, si Nagao ini kembali menikah dengan pilihan orang tuanya. Ia pun berangsur-angsur melupakan kisah masa lalunya bersama Ote. Naasnya, suatu saat dia tertimpa musibah yang cukup tragis, yaitu orang tua dari Nagao tewas. Di cerita ini dia tidak dijelaskan si orang tua ini tewas karena apa, kita nggak tahu ya. Dan tak selang berapa lama, istri dan anaknya yang baru ini pun juga ikut tewas tanpa penjelasan yang pasti. Jadi akhirnya, tak selang berapa lama, tentu saja Nagao akan bersedih. Jadi dia berpikiran untuk pergi merantau di suatu kota yang tak jauh dari kota asalnya tersebut. Di satu kota itu dia melihat seorang cewek yang mirip sekali dengan namanya Ote. Emang cowok ya? Emang cowok kalau sudah ketemu cewek langsung dikepet. Karena penasaran, Nagao pun menghampiri cewek itu dan bertanya kepada dirinya. Namun tiba-tiba cewek itu kerasupan Ote dan inilah kata-katanya. Namaku adalah Ote dan engkau adalah Nagao Chosei dari kota Ichigo. Engkaulah calon suamiku. 17 tahun yang lalu diriku meninggal di Niigata. Dan engkau berjanji akan menikahiku kembali jika diriku kembali ke dunia ini. Hingga akhirnya aku menempel pada seorang wanita ini. Janji itu tertulis serta tersegel dalam materai dan engkau meletakkannya di samping nisanku. Oleh karena itu diriku bisa kembali kepadamu. Setelah kesurupan, si wanita ini yang mirip dengan Ote, dia pun tak sadarkan diri. Alhasil Nagao pun menikahi cewek ini dan hidup bahagia hingga ajal menjemput mereka berdua. Namun saat gadis ini ditanyai tentang masalah Ote, mantan istri dari Nagao, sang gadis pun mengatakan berkali-kali dia tidak ingat apa-apa. Emang kalau cowok itu ya suka sama cewek, apalagi mirip sama mantannya, langsung dikebet. Gimana cerita kali ini? Apakah horor atau enggak? Kalau aku sih enggak ada horornya ini bro. Ini mah true love, ya kasih sayang aja gitu. Ya udahlah, nggak ada horornya anjir. Ya udah lanjut aja ke cerita yang kedua. Pada suatu malam, ada seorang pedagang laki-laki yang tengah berjalan di kota Akasaka menuju kota Edo. Kalau kalian berpikir kota itu memiliki waifu yang cantik, well you wrong. Karena apa? Di kota tersebut pola pikirnya masih satu, yaitu di cerita ini dia itu melewati jalan yang dimana jalan itu terkenal angkernya itu luar biasa karena banyak cerita-cerita pada masyarakat tersebut yang dimana cerita itu ada seorang cewek yang memiliki wajah pada awalnya. Namun ketika tak selang lama wajah itu pun hilang dan dia korban ini gak tahu kalau dia itu setan. Nah si pedagang laki-laki ini dia nekat ke jalan itu
Yang dimana jelas-jelas jalan itu nggak ada penerangan sama sekali. Jadi gelap dan hawanya pun sudah sangat-sangat angker dan dia nekat masuk ke sana. Dan tak selang lama dia menemukan seorang cewek yang duduk di pojokan, yang menangis keras dan tak berdaya. Tergerak dong hatinya, kan dia cowok, tergerak dong hatinya. Dia pun mencoba menghampirinya dan menghiburnya sebisa dia nih. Ya modus cowok sih. Tak selang lama sang perempuan pun berdiri dan saat dia menghadap cowok ini kakinya bukan main bro. Coba lu bayangin ada cewek yang nggak punya mata, nggak punya hidung, nggak punya mulut, jadi wajahnya flat, ya kayak gitu. Jadi dia jelas terkejut dong. Kok ada cewek nggak punya wajah? Jadi dia mengambil jurus yang terkenal pada waktu itu, yaitu jurus 1000 langkah alias kabur. Sang pedagang pun lari sekuat yang dia bisa. Hingga suatu saat dia menemukan sebuah secercah cahaya. Cahaya ini berada di ujung. Ketika disamperin, cahaya itu ternyata adalah gerobak mie soba. Ia pun lega karena wow, akhirnya ada manusia di tempat itu. Karena masih posisi terkejut, cowok ini bercerita ke pedagang ini. Ya curhat lah istilah. Dia pun bercerita panjang lebar kalau dia ingin modusin seorang cewek yang berada di ujung gang. Namun alangkah terkejutnya cowok ini kaget karena cewek itu nggak punya wajah. Begitu selesai menceritakan cerita itu, pedagang soba ini sontak menunjukkan wajahnya. Dan dia berkata, "Oh, apakah wajah seorang perempuan itu mirip seperti saya?" Sontak gitu membuat cowok tadi yang masih terkejut kembali. Dan kali ini dia terbujur kaku. Bukan mati, dia terbujur kaku, gak bisa bergerak. Hanya bisa menatap pedagang soba tadi itu. Dan tak selang berapa lama, cowok ini pun pingsan karena gak kuat. Saking terkejutnya bro. Well, hingga saat ini kita gak tahu ya gimana nasib cowok ini sampai sekarang. Aku pun gak tahu gitu. So, gimana menurut kalian cerita kali ini? Apakah serem atau nggak biasa aja seperti biasanya atau mungkin kalian tersentuh karena cerita yang pertama tadi? Aku juga nggak tahu kan. Well, aku akui cerita kali ini biasa aja dan mungkin cenderung ke fun. Jadi pembawaanku kali ini fun. So, kalau aku misalnya ada salah-salah kata atau pikiranku ngaco kemana-mana, ya maaf aja. Soalnya baru bangun tidur. Jadi mungkin kalau kalian suka dengan konten yang seperti ini, kalian bisa like, comment, and subscribe channel ini. Karena aku akan kembali dengan membawa cerita-cerita yang jauh lebih horor atau mungkin jauh lebih fun dari ini. So, I'll see you guys next time. And jangan lupa, mungkin dia sudah berada di belakang kalian. Bye.